Yuhu, masih dikawal bersama Ribu Tawadi di sini di Halo Kota Batik di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Masih kita bahas satu tokoh ya yang spesial untuk sore hari ini. Ada tokoh yang sangat kontroversial menurut saya dan menurut banyak orang juga sih. Karena dengan teori cetusannya yaitu evolusi ya, teori evolusi, banyak orang yang kemudian akhirnya beranggapan bahwa Darwin ini sudah menginjak-injak derajat atau harkat martabat seorang manusia. I don't know. Tapi sebenarnya benarkah seperti itu? Mungkin kalau Anda pernah membaca bukunya ya, The Origin of Species, itu Anda akan membaca secara penuh ya dari awal sampai akhir ya. Mungkin akan menemukan simpulan yang sedikit berbeda. Karena kan gini, kontroversi tentang teori ini gara-garanya ada anggapan yang kemudian muncul ke permukaan bahwa manusia itu hasil dari evolusi kera gitu kan, primata gitu. Tapi apakah ada bagian itu di dalam buku itu? Nah, makanya baca deh buku itu. Tebal sih memang, nggak rampung-rampung kalau bacanya, apalagi yang nggak punya preferensi ataupun kesukaan minat terhadap biologi atau zoologi atau botani. Nah, ini akan sangat membosankan kalau Anda misalkan nggak punya rasa penasaran, curiosity tentang biologi. Nah, akan sangat berarti, akan sangat bermakna kalau Anda punya curiosity tentang biologi, ilmu-ilmu alam. Nah, yang menarik itu sebenarnya di dalam buku itu ya, Charles Darwin ini lebih banyak bercerita tentang perjalanannya ya, pengembaraannya, perjalanan ekspedisinya ya, dari satu negeri ke negeri, termasuk di dalamnya nanti negeri-negeri Asia. Perjalanan semacam ini sebenarnya nggak cuman Charles Darwin yang pernah melakukan. Anda mungkin pernah mendengar nama Al-Biruni. Nah, Al-Biruni ini adalah ilmuwan dari, kalau tidak salah, Andalusia, kalau tidak salah ya. Itu beliau juga melakukan perjalanan, termasuk Al-Khawarizmi juga ya. Nah, kalau Al-Biruni ini yang menarik nih. Al-Biruni ini melakukan perjalanan dari satu negeri ke negeri ya, sampai ke mana? Ke India. India bagian selatan. Nah, yang menarik dari Al-Biruni itu sama sebenarnya yang dilakukan oleh Charles Darwin, nyaris sama. Dia ini mencatat setiap spesies yang dia temukan dan mencatat setiap kata atau nama dari spesies. Kalau Al-Biruni lebih khususnya adalah tanaman. Dia mengambil di botaninya. Jadi tanaman-tanaman itu namanya apa dicatati gitu kan. Nah, begitu juga dengan Charles Darwin. Dia mencatat setiap tanaman ataupun binatang yang dia temukan. Termasuk tadi burung onta. Burung onta itu kemudian dinamai Ray Darwini. Nah itu kan sebagai dia ini ingin mengatakan bahwa burung inilah temuan saya gitu. Maka kemudian dinamakan Darwin gitu. Nah, Al-Biruni ini juga termasuk orang yang nggak cuman bicara tentang ilmu biologi ya atau botani ya, tetapi Al-Biruni itu juga yang mempelajari angka 0 yang diambil dari sistem angka Brahma dan Gupta. Nah, di India sana. Nah, beliau itu mempelajari kitab-kitab India juga di sana. Jadi para ilmuwan itu dulu sangat keren menurut saya, karena mereka juga mempelajari banyak ilmu dari berbagai bangsa, nggak cuman dari bangsa sendiri gitu. Oke. Itu Al-Biruni. Sekarang bagaimana dengan Charles Darwin? Nah, yuk kita balik lagi ke Charles Darwin. Jadi ada masalah yang muncul ketika dia itu mulai ikut berlayar bersama Henslow. Darwin itu merasa rendah diri karena dia masih amatir. Dia was-was betul
jika spesimen temuannya ini tidak berarti. Jadi dia itu sempat down banget ya, ngerasa bahwa saya tuh nggak ada apa-apanya gitu. Nah, tetapi Henslow memberitahu Charles Darwin bahwa dia bukanlah satu-satunya yang belum berpengalaman. Nah, minat pertama Darwin sebenarnya lebih banyak pada penelitian geologi. Dan berangkat dari kesimpulan-kesimpulannya di bidang ilmu ini, perlahan Darwin ini mulai menyadari implikasi geologi terhadap penyebaran geografi makhluk hidup. Ya, ini menarik. Ada catatan yang pernah digunakan siapa ya? Kalau tidak salah Giddens apa siapa itu yang teori-teori sosiologi itu? Durkheim atau siapa? Saya lupa. Tetapi di dalam teori itu menyebutkan bahwa teori sosial yang digunakan itu, sosiologi yang dia gunakan itu untuk membuat klasifikasi masyarakat ya dari klasifikasi sosial itu, dia gunakan teorinya Darwin yang mengatakan bahwa tumbuhan yang tumbuh di alam subtropis itu lebih tinggi dan berbatang lebih besar. Berbeda dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di kawasan tropis. Cenderung lebih kecil batangnya dan tidak terlalu tinggi. Nah, dia ingin mengatakan lewat teori sosiologi yang kemudian dia ambil dari tesisnya Darwin itu, kalau tidak salah Giddens apa ya, saya lupa benar-benar lupa, atau Toynbee, pokoknya di antara Toynbee ataupun Giddens atau Durkheim. Nah, dikatakan bahwa begitu juga dengan manusia yang tinggal di alam subtropis, dalam maksud ini adalah orang-orang Eropa itu ya, jauh lebih unggul dibandingkan orang-orang yang ada di alam tropis. Dalam hal ini negara-negara ketiga seperti Indonesia, pokoknya negara-negara Asia ya, seperti Indonesia yang menempati garis sabuk Khatulistiwa itu, di Afrika itu ada, terus kemudian di Brazil juga dan lain sebagainya. Nah, dia ingin mengatakan itu, dan teori itu diinspirasi dari konsepsinya Darwin yang ditulis dalam The Origin of Species. Artinya teori Darwin pun digunakan tidak hanya untuk mengklasifikasikan binatang ataupun tumbuhan ataupun makhluk hidup selain manusia, tetapi ternyata digunakan juga untuk bikin analisis ataupun semacam ancangan konsep teori sosial yang digunakan para ahli-ahli sosiologi di era itu. Dan perlu dicatat ini kawan, oleh ornitolog ya, John Gould, nama Darwin ini ternyata juga diabadikan sebagai nama spesies burung onta yang baru ditemukan, yaitu Rhea dari Montevideo, Amerika Selatan. Namanya Rhea darwini. Masih ada lagi beberapa temuan berupa fosil, di antaranya beberapa tinggalan kungkang atau katak tanah ya, raksasa ya, dari zaman Megatherium, fosil armadillo, dan hewan pengerat raksasa lain. Nah, sementara di Port Desire, Patagonia, dia menemukan fosil yang tampaknya punya pertalian dengan guanaco atau ilama, yang selanjutnya dinamai dengan Macrauchenia. Yang paling sering dicatat adalah persinggahannya di Kepulauan Galapagos ya. Di mana tuh Galapagos? Ada yang tahu? Ya, Galapagos. Di tempat ini Darwin menjumpai jenis-jenis baru seperti kura-kura raksasa. Ada yang begitu besarnya sampai 6 pria ya ukurannya. 6 pria dewasa ini tidak mampu mengangkatnya. Nah, ada lagi kadal raksasa dengan panjang badan 3-4 meter yang makanannya adalah rumput laut. Oh, vegetarian ya. Yang ini disebut-sebut punya pengaruh penting pada pengembangan pemikiran Darwin adalah burung gelatik. Ya, di Kepulauan Galapagos, Darwin ini melihat begitu banyak spesies burung gelatik
yang masing-masing melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Dan rupanya mereka ini mengalami evolusi yang berbeda-beda. Jadi beberapa spesies yang dibawanya ini dibawa pulang ya. Ini ditunjukkan kepada John Cole dan membagi mereka menjadi 13 spesies lalu dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Namun masing-masing ini masih bisa dibedakan dengan melihat bentuk paruhnya yang merupakan adaptasi terhadap jenis makanan mereka. Oh ya, teori evolusi yang dikemukakan oleh Darwin ini cukup menarik ya, karena evolusi yang terjadi pada makhluk hidup ya, itu berkenaan dengan fungsi tubuhnya. Nah makanya kalau misalkan hari ini fungsi otak kita tidak terlalu dipakai, bisa jadi otak kita semakin mengecil. Aduh, gimana ya? Jangan sampai lah ya. Oke, saya tunggu atensi dari Anda di 0854244474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Sudah ada yang bergabung di 0855420912, Pak Subhandi Wiradesa. Nyimak Halo Kota Batik di penghujung bulan dan tahun, resolusinya banyak Kang, sampai bingung katanya. Oh gitu ya, pilih salah satu, jangan kebanyakan. Kemudian Topi di Kedung Unik ya, Sana Vivan, request lewat semesta with Randi Pangalila ya. Oke, tadi siapa Pak Subhan mintanya lagu yang mana nih? Oke, ada Ben, ada band, ada band ya. Yang lain boleh dong berbagi di sini di 0285424474 ataupun WhatsApp 0855420912. Ada Ben, kok nggak ada sih? Oh ini, oke deh. Simak dulu deh. Ada Ben. Ada Ben. Kencan rahasia.